Ketika seorang raja keluar berjalan pada malam hari dengan menyamar sebagai rakyat biasa, ia melihat dua orang yang sedang mengalami ketidakadilan besar. Sang raja tergerak untuk menolong mereka. Namun salah seorang dari mereka mengabaikan orang yang berpakaian sederhana itu dan berkata agar ia tidak ikut campur. Bahkan ketika orang asing itu berkata bahwa ia mungkin dapat membantu, orang tersebut menolak dan berkata, "Hanya yang mulia raja yang dapat menolong dalam perkara seperti ini." Sebaliknya, orang yang lain menerima dengan rendah hati tawaran bantuan itu. Ia mengucapkan terima kasih dan menceritakan kesulitannya dengan air mata dan menghargai kepedulian orang yang datang menolongnya. Sebagaimana dapat dibayangkan, orang kedua itulah yang akhirnya memperoleh pertolongan dari sang raja. Dalam peristiwa penyaliban, Pilatus menuliskan sebuah prasasti dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, lalu memasangnya di atas salib Yesus. Para imam kepala memprotes dan meminta agar tulisan itu diubah menjadi ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Namun Pilatus menjawab, apa yang kutulis tetap tertulis. Sementara itu para prajurit membagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Di sisi lain, dua orang penjahat disalibkan bersamanya. Salah seorang dari mereka menghina Yesus dan berkata, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegurnya, lalu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Lalu Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perikop ini memperlihatkan beberapa sikap manusia terhadap Yesus. Pilatus melalui tulisan di salib secara tidak langsung mengakui Yesus sebagai raja orang Yahudi, tetapi ia melakukannya lebih untuk mempertahankan wibawanya sebagai gubernur Romawi daripada karena iman. Para prajurit memperlakukan Yesus hanya sebagai seorang terhukum, bahkan menjadikan pakaiannya sebagai barang undian. Seorang penjahat memandang Yesus sebagai sesama orang yang dihukum dan mengejengnya. Namun, penjahat yang lain melihat sesuatu yang berbeda. Ia mengakui bahwa Yesus adalah raja yang akan datang dalam kerajaannya. Dalam iman yang sederhana itu, ia menerima janji keselamatan. Mungkin kita tidak menghina Yesus seperti penjahat yang mengejengnya atau memperlakukannya dengan acuh seperti para prajurit. Namun jika kita hanya mengakui Yesus dengan kata-kata tanpa sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepadanya, sikap kita tidak jauh berbeda dari mereka. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang rendah seperti penjahat yang bertobat di kayu salib. Mengakui ketidakberdaya kita dan berseru kepadanya. Demikian kita datang kepada Yesus dengan iman seperti itu, memohon agar ia mengingat kita dalam kasih karunia-Nya. Kita menerima janji kehidupan, bukan hanya pengharapan Firdaus setelah kematian, tetapi juga sukacita hidup bersama Tuhan yang sudah dapat kita alami sejak sekarang.